Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sahib asy-syafa'ati wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Para hadirin, para hadirat, keluarga besar BPMI Al-Ikhlas, mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk bersama-sama mengisi malam-malam bulan Ramadan dengan qiyam Ramadan. Setelah tadi kita melaksanakan khatmil Quran, berbuka puasa bersama, dan dilanjutkan dengan kajian Ramadan, sampai nanti kita melaksanakan sholat tarawih. Insyaallah nanti malam kita juga akan melanjutkan dengan kegiatan i'tikaf, sahur bersama, sampai melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan kita semua akan dicatat sebagai orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan, orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah, yang akan mendapatkan kado terbesar di bulan Ramadan, yaitu itqun minan nar, terbebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah di bulan Ramadan ini terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ada malam yang lebih baik, dihitung lebih baik dari 1000 bulan, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Apa sebetulnya Lailatul Qadar itu? Dan apakah Lailatul Qadar itu memang terjadi setiap tahun? Siapa saja yang akan mendapatkannya dan bagaimana cara memperolehnya? Ini mungkin sekilas yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Yang pertama, apa itu Lailatul Qadar? Kalau kita kembali kepada Al-Quran, dalam surat Al-Qadar disebutkan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di sini diungkapkan dengan wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kalian semua apa itu Lailatul Qadar? Biasanya Al-Quran kalau menggunakan ungkapan ma adraka, itu menandakan
bahwa apa yang disebutkan di belakangnya ini sesuatu yang sulit untuk diketahui, tidak mudah untuk langsung dipahami, sesuatu yang sulit dan tidak mudah untuk dipahami. Walaupun ada lagi yang lebih sulit kalau menggunakan yudrika. Jadi kalau yudrika itu dipastikan tidak bisa diketahui oleh manusia. Tapi kalau adraka, walaupun sulit, itu masih bisa diketahui dengan cara kita mendapatkan informasi utamanya dari Rasulullah SAW. Untuk memahami ini maka kita harus kembali kepada surat Al-Qadar dan apa maksud Lailatul Qadar itu sebetulnya. Tinjauannya harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang makna dari Al-Qadar. Kalau Laila sudah jelas artinya adalah malam. Al-Qadar ini Bapak Ibu sekalian dalam Al-Quran paling tidak memiliki 3 makna. Kata Al-Qadar dalam Al-Quran ini paling tidak memiliki 3 makna. Yang pertama bisa bermakna ketentuan atau kepastian. Contohnya, inna likulli syai'in qadar. Itu juga bermakna kepastian atau ketentuan. Nah, ini Lailatul Qadar ini bisa kita terjemahkan adalah malam penentuan, malam ketentuan, atau malam di mana Allah menetapkan kepastian yang akan terjadi kepada makhluknya. Karena pada malam ini Allah menurunkan Al-Quran, dan setelah Al-Quran diturunkan, maka Al-Quran inilah yang akan menentukan bagaimana perjalanan manusia. Dalam pengertian, di dalam Al-Quran akan dijabarkan, diuraikan apa-apa yang harus dipegangi, dilaksanakan dan diamalkan manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Di dalam surat Ad-Dukhan yang ada di samping kiri saya, ini ada terjemahannya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin yufraqu fiha kullu amrin hakim. Jadi yufraqu fiha kullu amrin hakim, diputuskan, digambarkan, diuraikan segala sesuatu yang urusan yang ada pada malam itu. Ini yang pertama, bermakna ketentuan atau kepastian. Ada ulama yang menafsirkan bahwa pada malam Lailatul Qadar itu di samping sebagai malam turunnya Al-Quran yang pertama, maka di situ juga turunnya ketentuan-ketentuan Allah yang akan berlaku selama 1 tahun kepada makhluk, termasuk turunnya perintah-perintah yang akan terjadi selama 1 tahun berikutnya. Yang kedua, Qadar itu bisa bermakna mulia. Mulia. Contohnya dalam Al-Quran, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak sungguh-sungguh memuliakan Allah. Qadar bisa berarti mulia. Dengan demikian Lailatul Qadar itu bisa diartikan dengan malam yang mulia, karena malam itu menjadi malam dipilih sebagai malam turunnya Al-Quran. Dan yang ketiga, Qadar itu bisa berarti sempit. Contohnya dalam surat Al-Isra itu disebutkan, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Allah melapangkan rizki dan menyempitkan rizki. Jadi Qadar bisa bermakna sempit. Kalau kita kaitkan dengan Lailatul Qadar, bisa saja Lailatul Qadar itu diartikan malam yang sempit dalam pengertian sempitnya langit dan bumi karena berdesak-desakannya malaikat yang turun membawa rahmat kepada manusia. Ini makna-makna dari Al-Qadar. Bisa bermakna malam ketentuan, malam keputusan, bisa berarti malam yang mulia, bisa berarti malam yang sempit. Ai lisdihamil malaikah allati tatanazzalu minas sama' ila sama'id dunya. Karena
penuhnya malaikat, sesaknya malaikat yang turun ke langit dunia membawa rahmat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua, apakah Lailatul Qadar ini turun setiap tahun? Dari informasi Al-Quran kita tahu Lailatul Qadar turun tiap tahun karena di dalam Al-Quran Allah menggunakan kata tatanazzal. Itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu menunjukkan alat dawam wal istimrar, bahwa terus menerus dan berkelanjutan. Tatanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr. Menggunakan tatanazzal itu fi'il mudhari'. Tidak menggunakan tanazzalatil malaikah, tapi tatanazzal. Jadi tanazzala ya tanazzalu, tatanazzalul malaikah. Artinya karena di sini menggunakan fi'il mudhari', hampir semua ulama sepakat bahwa Lailatul Qadar itu turun setiap tahun, yaitu setiap datangnya bulan Ramadan. Tapi kemudian kapan Lailatul Qadar itu turunnya? Ini termasuk rahasia Allah yang tidak diungkapkan kepada manusia. Apakah di malam 1, 2, 3? Yang jelas seluruh bulan Ramadan memungkinkan terjadinya Lailatul Qadar. Tetapi berdasarkan hadis riwayat Sayyidah Aisyah dari Abu Hurairah, berdasarkan hadis riwayat Aisyah, maksud saya dari Aisyah, taharraw Lailatul Qadar fi ashril awakhir min Ramadan. Incarlah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi ada hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencari, mengintip, mengincar Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan terjadi perbedaan pendapat ulama tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar itu. Yang jelas yang paling bisa diharapkan dari 10 hari terakhir itu tidak lain adalah malam-malam ganjil. Ketika berbicara malam ganjil, apakah 21, 23, 25, 27, 29? Tidak ada yang tahu. Yang paling aman ditunggu semuanya. Karena ketika Lailatul Qadar itu turun, hatta matla'il fajr. Cuma persoalannya ketika Lailatul Qadar itu turun, apakah Lailatul Qadar itu akan mendapati semua orang yang terbangun pada waktu itu? Apakah semua orang yang ada pada waktu itu mendapatkan? Lailatul Qadar ini menurut sebagian ulama para hadirin diibaratkan sama dengan tamu agung. Bagaimana tamu agung itu? Tamu agung yang ditunggu-tunggu kehadirannya di satu tempat. Ketika dia datang, apakah tamu agung akan menyapa semua orang yang menyambutnya? Tentunya tidak. Tapi yang akan disapa adalah orang yang sudah mempersiapkan dengan betul kedatangannya, yang sudah ada kontak sebelumnya dan sudah saling memahami serta saling kenal. Kalau sekarang ada seorang tamu agung yang dinanti-nantikan, yang menunggu ada 2.000-3.000 jamaah, ketika orang itu datang, tamu agung datang, disapa secara keseluruhan, apakah akan dikenalnya? Tidak. Yang dikenalnya adalah orang yang terlebih dahulu sudah ada komunikasi dan menghubunginya. Lah disinilah kenapa Lailatul Qadar itu disuruh cari 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ini diharapkan kita semua sudah menunggu kedatangannya, mempersiapkan kedatangannya jauh-jauh hari sebelumnya. Dari awal bulan Ramadan kita sudah menyucikan diri, kita sudah membersihkan hati, kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, kita sudah meningkatkan amal ibadah. Itu sebetulnya ingin menyambut kedatangan tamu agung itu. Kalau dipahami bahwa ketika Lailatul Qadar itu datang, semua orang yang ada terbangun pada saat itu akan mendapatkannya, akan terjadi prediksi-prediksi saja. Akhirnya ngitungnya gampang. Oh sekarang malam ganjil ke masjid, ikut taraweh, besok malam genap tidur dulu. Begitu malam ganjil ditunggu tidak tidur, dan seperti itu. Yang banyak ini yang terjadi.
10 hari yang terakhir kamu mulai. Karena memang itu ada contohnya dari Rasulullah SAW. Tetapi setidaknya, kenapa itu ada di hari terakhir? Itu harapannya kita dari awal, sejak tanggal 1 itu sudah mempersiapkan diri, menjemput kedatangannya, menunggu kedatangannya. Disinilah saya mencoba memberikan sebuah pemahaman lain dari yang selama ini sering diartikan kalau Lailatul Qadar itu lebih dikaitkan dengan ciri-ciri fisik, bahwa kalau itu turun keadaan cuaca cerah, terang tapi tidak terlihat ada bintang, kemudian paginya cerah, udaranya tidak panas dan tidak dingin misalkan. Memang ada riwayat-riwayat itu walaupun masih diperselisihkan keabsahannya. Saya mencoba menangkap sisi lain. Coba hendaklah Lailatul Qadar itu jangan dipahami dalam pengertian fisik saja. Terlepas ada pengertian yang seperti itu, tapi kita lihat sisi lain. Saya lebih cenderung melihat bahwa Lailatul Qadar itu harus dipahami sebagai sebuah kerangka nilai dan sebagai sebuah makna. Artinya turunnya bukan harus turun blek-blek begitu, bukan. Kemarin banyak yang tanya, memang tidak saya jawab, nunggu uraiannya ini. Apakah turun langsung plek-plekan begitu, turun di sini, turun di sana? Tidak seperti itu kalau saya memahami. Artinya orang yang sudah mempersiapkan diri menyambut kedatangan Lailatul Qadar, mempersiapkan secara fisik ataupun secara mental, dia sudah mempersiapkan dirinya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, dengan taqarrub kepada Allah, menjadikan hari-hari Ramadan sebagai hari yang spesial dalam peningkatan amal ibadah. Ini lebih siap untuk ketemu dengan Lailatul Qadar dalam pengertian apa yang dimaksudkan datangnya para malaikat yang akan membawa Al-Qadar. Di situ ketentuan-ketentuan yang baik memberikan pencerahan sehingga akan terjadi salamun hiya hatta matla'il fajr. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan menjadi orang yang damai, mendamaikan, sejuk, menyejukkan, membawa kedamaian. Bukan hanya pada fajar subuhnya, tapi hatta matla'il fajr, sampai berakhirnya fajar, sampai terbitnya fajar, kehidupan yang baru kelak di alam akhirat. Artinya tidak sekedar dipahami secara fisik. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Dari sini kita kemudian dapat memahami ciri-cirinya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan menjadi orang yang tercerahkan, akan menjadi orang yang damai dan mendamaikan, orang yang sejuk, orang yang indah kehidupannya. Makanya di sini digambarkan kalau Lailatul Qadar itu malam pada saat itu lebih baik dari 1000 bulan. Mohon maaf, memang sementara ini yang diartikan adalah 83 tahun. Artinya beribadah pada malam itu sama dengan 83 tahun. Coba jangan hanya dipahami ini, silakanlah pemahaman seperti itu ada, tetapi coba dipahami lagi. Yang disebut dengan 1000 bulan tidak harus angka di atas 999. Tetapi ini adalah banyak, dalam arti ini tidak terkait dengan usia, tapi terkait dengan umur. Kemarin sudah saya gambarkan ada bedanya antara usia dengan umur. Kalau usia boleh 64 tahun, tapi umurnya itu ternyata 1000 tahun. Kenapa? Karena dia dalam sepanjang kehidupannya lebih banyak berisi kebaikan-kebaikan dan mendapatkan kemakmuran. Jadi umur itu terkait dengan satu kemakmuran. Bisa jadi usia seseorang itu 70 tahun tapi umurnya masih 10 tahun. Loh, kenapa demikian? Usianya memang 70 tahun tetapi hanya 10 tahun dia yang betul-betul merasakan kemakmuran dalam kehidupannya. Sementara yang 60 tahun kehidupannya terasa hampa, lebih banyak yang terbuang waktunya dengan sia-sia, bukan untuk kemanfaatan, sehingga dia tidak mendapatkan kedamaian. Maka 1000 tahun, 1000 bulan dalam arti 83 tahun ini bukan terkait dengan usia tapi terkait dengan umur. Maksudnya apa? Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dia akan menjadikan usianya panjang, umurnya. Usia yang ada umurnya panjang. Apa maksudnya? Karena tidak selamanya orang yang usianya panjang umurnya panjang. Jadi beda. Kalau umur panjang dalam sisa usia itu, dalam usia itu lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Berarti umurnya panjang.
Bisa jadi orang usianya hanya 40 tahun tapi umurnya panjang. Kenapa? Karena kehidupannya penuh manfaat. Kehidupannya menanamkan kebaikan dan setelah dia mati dikenang sampai akhirnya kehidupan. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala umurnya tidak lebih dari 40, usianya tidak lebih dari 40 tahun. Usia beliau 40 tahun tapi umurnya jutaan tahun. Kenapa? Sampai sekarang orang kenal Imam Nawawi. Tidak pernah selesai membicarakan Imam Nawawi. Karya-karyanya lebih banyak dari usianya. Usianya 40 tahun, karyanya lebih dari 100 kitab yang mampu ia hasilkan. Itu namanya umur panjang walaupun usianya pendek. Ada orang usianya 70 tahun, begitu mati seminggu diingat, setelah itu sudah lupa, ada orang ingat. Itu namanya pendek umurnya walaupun usianya panjang. Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar kenapa disebut khairun min alfi syahrin? Karena umurnya yang panjang, dalam pengertian dalam usia itu lebih banyak keberkahannya karena dia betul-betul merasakan kedamaian dan kemakmuran dalam usianya. Jadi tidak hanya diartikan secara fisik Lailatul Qadar ini. Kita ngincer Lailatul Qadar. Sebetulnya ngincernya sudah dari awal, kalau perlu dari bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan kita persiapkan. Ini ngincernya, ini mengincarnya, mencari Lailatul Qadar. Dalam pengertian orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang yang akan terjadi perubahan dalam kehidupannya ke arah yang lebih baik. Dia akan menjadi orang yang makmur, artinya panjang umurnya dalam sisa usia yang ada. Hidup yang ada terasa lebih manfaat karena dia merasakan kedamaian dan kesejukan serta ketenangan dalam menjalani kehidupan. Makanya ada orang umurnya usianya 70 tahun, bisa jadi umurnya baru 5 tahun. Kenapa umurnya baru 5 tahun? Ya baru 5 tahun yang lalu mau naik ke masjid. Baru 5 tahun yang lalu mau belajar agama. Baru 5 tahun yang lalu mau kumpul-kumpul. Ternyata dia merasakan kedamaian, kesejukan, ketenangan dalam batinnya. Baru 5 tahun. Umurnya, usianya yang panjang keren, nggak ada artinya, kayaknya hampa, tidak patut diingat dan tidak pantas diceritakan. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari usia yang panjang karena tidak boleh dicontoh oleh anak cucu. Berarti orang itu pendek umurnya walaupun panjang usianya. Karena 5 tahun terakhir saja ketika dia menghiasi kehidupannya dengan ibadah, baru di situ bisa dikenang. Nah inilah Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan, tidak harus diartikan usia, tapi umur. Dalam pengertian orang yang mendapatkannya, dia akan mendapatkan kemakmuran, kesejukan, kedamaian, ketenangan. Sejuk dirinya, damai dirinya, mendamaikan kepada orang lain. Tenang dirinya, membuat tenang orang-orang di sekitarnya. Itu cirinya. Jadi ciri orang tenang itu kalau orang-orang di sekitarnya merasa tenang, itu berarti dia tenang. Nah kalau dia mengaku tenang tapi sifat mengganggu, bikin orang lain kacau, bikin orang lain ribut, bikin orang lain tidak nyaman, dia berarti dia bukan orang yang tenang. Karena tidak mampu menjadikan orang-orang di sekelilingnya itu juga tenang. Makanya salamun hiya hatta matla'il fajr. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang tercerahkan pikirannya, perilakunya, cara pandangnya, sehingga keluar dari Ramadan dia akan menjadi orang yang salamun, mendapatkan kedamaian, ketenangan, kecerahan, kesenangan, kemakmuran dalam kehidupan hatta matla'il fajr, sampai berakhirnya kehidupannya di dunia. Ini sisi lain dari pengertian Lailatul Qadar. Di samping selama ini yang sudah dipahami kalau Lailatul Qadar itu dikejar pada malam-malam ganjil, kemudian malam itu kalau ibadah lebih baik dari 83 tahun. Iya, memang itu ada riwayatnya. Tapi saya hanya menyodorkan ada sisi lain. Sehingga kadang-kadang kita tidak kesulitan kalau ditanya orang, "Loh, Lailatul Qadar kan sampai fajar." Kan sampai fajar. Padahal fajarnya Belanda dengan fajarnya Indonesia ini kan tidak sama. Jadi ketika di Indonesia itu sudah fajar, di Belanda masih belum fajar. Berarti di sana sudah malaikatnya hilang, pindah ke Belanda. Nanti dari Belanda pindah lagi ke barat. Kan sering muncul akhirnya pertanyaan seperti itu kalau itu diartikan fisik. Tapi ketika saya jawab, Lailatul Qadar tidak harus diartikan secara fisik, tapi kerangka nilai dan makna yang apabila lahir diterima oleh satu orang akan terjadi kecerahan dalam kehidupannya. Kenapa? Malaikat yang turun adalah malaikat yang mendampingi, yang kemudian menjadi penuntun di dalam dirinya. Karena terus terang Imam Al-Ghazali juga menggambarkan dalam diri manusia ini ada dua pendamping yang selalu berebut ingin berkuasa, yaitu ada malaikat dan ada syaitan. Di dalam diri kita ini ada malaikat juga ada iblis.
yang setiap saat dia akan berusaha menguasai diri kita. Lah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, tentunya malaikat yang turun itu akan mendampingi dirinya sehingga dia akan mendapatkan pencerahan, kedamaian, ketenangan, kemakmuran, keselamatan, bukan hanya pada dirinya tapi kepada orang-orang di sekitarnya dan lingkungannya. Sampai kapan? Sampai akhir hayatnya. Sehingga ketika dia mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia akan menjadi orang yang panjang umurnya. Dalam pengertian, walaupun sedikit usianya, sisa usia yang ada, tapi penuh dengan kebaikan sehingga dilipat gandakan sama dengan 83 tahun. Itu tidak sekedar diartikan usia, tapi pada umur. Dalam arti mungkin hidup kita tidak lebih dari 1 tahun lagi, tapi karena kemakmuran dan ada sesuatu yang mampu kita tinggalkan yang baik, sehingga hanya 1 tahun itulah yang kemudian dikenang dan diingat. Sementara yang 79 tahun, yang 80 tahun justru tidak patut untuk dibicarakan karena tidak ada sesuatu yang mampu kita torehkan dan kita perbuat. Kenapa? Karena orang yang damai hidupnya, walaupun sudah mati itu akan hidup selamanya. Tapi orang yang tidak baik hidupnya, sudah hidup itu sudah dianggap tidak ada, karena tidak pernah ada manfaatnya dan tidak pernah dikenang serta diingat oleh orang lain. Ini sekelumit tentang apa itu Lailatul Qadar. Tapi ala kulli hal, karena memang programnya di sini tidak tiap malam ini kita iktikaf di masjid ini, tidak usah hitung malam nanti ganjil apa tidak, tidak usah dihitung sudah. Karena kebetulan juga bukan ganjil nanti. Kenapa? Bukan hitung ganjilnya di sini, menyesuaikan dengan satu ahadnya. Itu persoalannya. Kalau malam ganjil, malam 23 sudah di mana? Kalau sekarang ini malam 24. Ya barangkali masih besok 25, 29. Artinya jangan diartikan fisik sudah. Kesempatannya hanya sekali. Untung tidak tiap malam di sini iktikaf. Ya, untung tidak tiap malam. Kalau tiap malam saya tidak bisa bayangkan. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar dalam semua pengertian, baik ulama yang mengartikan secara fisik ataupun ulama yang mengartikan secara makna yang tadi saya gambarkan. Yang jelas kalau memang secara fisik, alhamdulillah pahala kita dilipat gandakan. Tapi yang paling penting kita mendapatkan kerangka makna dan nilai daripada Lailatul Qadar sehingga kita akan menjadi orang makmur, tenang, damai, cerah, tidak lagi ada beban. Usia yang ada itu panjang umurnya karena kita betul-betul merasakan kemanfaatan hidup di dunia dengan kemampuan kita berbagi dengan orang lain. Ini yang bisa kami sampaikan karena sudah masuk waktu Isya. Mari kita sholat Isya berjamaah dilanjutkan dengan tarawih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.